Karena Allah sendiri ketika menjelaskan kesalehan itu adalah meniru mereka, meniru orang. Karena kita tidak mungkin niru Allah. Allah la ya'kul wa la yashrab, Allah la yanam wa la kadza wa kadza. Allah tidak nikah. Kalau kamu niru nikah, nikahku sholih. Niru ibadah terus sholih. Nah kok terus sithik-sithik Allah langsung terus piye carane? Wong ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Orang yang menutupi salahnya malah dimaafkan, yang cerita jujur pernah salah malah tidak. Sangat bener. Misalnya seorang bapak cerita, "Cung aku dhisik nak pacaran tak ambung." Misalnya, anaknya mesti suatu saat kan dia puber. Mesti nak ngambung niru bapak ya. Nah kalau yang cerita itu ribuan atau jutaan. "Cung aku zaman yang pondok itu rezekiku kombodoni." Kan terus jadi syariatun mutabah. Apalagi yang cerita ini ternyata jadi kiai, ternyata gitu ya tetap jadi kiai. Jadi kalau pura-pura soleh di rumah, pura-pura soleh, seakan-akan di pondok tidak pernah khotbah, tidak pernah setor muntir, tidak pernah apa kan? Katanya, lalu lucunya, oke itu alasan. Alasannya Imam Ghazali itu paling masuk akal. Ini saya cerita. Ila aliman uta, barokahnya baca Imam Ghazali. Fa inna Allah Ta'ala yakrahu zuhural ma'asi. Wa min asbabi zuhur adalah al-mujahar. Karena Allah itu gak suka maksiat itu begitu kelihatan. Dan awal dari kelihatannya maksiat adalah semua orang cerita. Akhirnya maksiat dianggap biasa saja. Jadi kalau semua orang cerita zaman mondok nakal itu akhirnya semua orang yang nakal. Oh itu niru kiai ini, karena niru kiai. Kan repot. Tapi kalau semua kiai sok suci atau suci betul, dan semoga ya suci betul, kan yang maksiat, yang mau maksiat ini gak punya alasan. Karena masternya gak pernah masih. Meskipun sebagian yang sultan nggak pernah konangan, nggak tahu, pokoknya yang penting seperti itu. Itu hebatnya konsepnya. Saya dulu ya iskal. Kok? Ya tadi kullu ummati mu'afan illal mujahid. Saya dulu iskal kan. Tapi setelah baca Ihya kata Imam Ghazali, karena Allah itu nggak suka zuhural ma'asi. Allah nggak suka kalau maksiat terlalu muncul. Dan termasuk sebabnya muncul adalah setiap orang jujur menceritakan masa lalunya. Sebab itu kita sebagai orang Islam yang entahlah istilahnya apa, kalau istilahnya Mas Najib Islam Nusantara atau moderat macam-macam. Saya termasuk orang yang sebetulnya ingin gak setuju, bukan karena menentang. Nanti ngapalkan firqahnya kebanyakan. 72 aja ngapalkan banyak, ditambahi Islam Nusantara, Islam moderat, Islam garis apa lagi itu? Oh garis lurus. Ada yang lagi lucu. Ya macam. Tapi setelah saya ulang lagi, setelah baca banyak, itu akhirnya menjadi tahu. Karena apa ya, fitrah salimah kita. Misalnya gini, ada cerita di kitab itu, Nabi Musa pernah istisqa nggak mandi, kan nggak terima, dia seorang nabi kok istisqa nggak mandi. Saya ini kali muka ya Allah, kenapa doa saya nggak mandi? Terus kata Allah, inna fihim namaman, di antara yang berdoa sama kamu yang istighosa kubro itu ada yang namaman, tukang hati-hati. Nabi Musa ngajari Tuhan, ya Allah kan gampang, kasih tahu dia siapa tak usir supaya tidak ikut istighosa, kan selesai. Terus dari pengiran lucu, saya ini Tuhan, anha an namimah, saya ini Tuhan yang mengharamkan namimah, maka saya tidak akan nama. Anha an namimah wa akunu namaman, saya ini mengharamkan hadu-hadu kok terus dudono sing kan, ya sudah Gusti kalau gitu. Lalu solusinya gimana ini? Nanti solusinya gimana Tuhan? Ya sudah kamu nyari hamba saya yang namanya ini. Cari sama Nabi Musa. Ketemu orang namanya hitam. Makanya saya sama Mas Nadim itu sungkan karena di antara wali itu ada yang hitam. Oh hitam terus nggak apa-apa ini biar impas, biar saya sampean bisa jadi wali karena madlum. Itu ketemu. Setelah ketemu sama-sama nur. Anta barah, ya saya barah. Terus anta Musa, ya saya Musa. Kenapa kamu tahu? Dikasih tahu Allah. Ini karena sama satu nabi, satu wali. Terus saya ini mau istisqa gak mandi, tapi sama Allah disuruh minta doa sama kamu. Itu doanya tuh ngawur sekali, bukan sekedar ngawur. Ya Allah, apa engkau sudah tidak punya stok air sehingga tidak ada hujan? Apa angin-angin sudah tidak nurut sama jenengan sehingga tidak bisa menghalau awan untuk menurunkan hujan? Faka ada Musa ajab disawi, itu di semua kitab. Musa hampir saja jotos, dianggap doa yang tidak sopan. Tapi kata Allah,
la tadribhu ya Musa fa innahu adhakani fil yaumi salasa marrat. Dia bisa bikin senyum saya sampai 3 kali. Lu soal mereka maksiatuhum la tadruka. Maksiat mereka itu tidak ngefek ke engkau kok jenengan pertimbangkan. Maksiatuhum la tadruka. Akhirnya langsung hujan. Jadi kadang doa itu ada yang ngawur. Maksiatuhum, makanya saya itu kadang berani berdoa Indonesia aman. Secara fikih ya kadang kok nak gak ono apa-apa sing maksiat meneh. Kadang yo mikir. Ya nak sing taat meneh, tapi kok nak ono apa-apa sing maksiat. Saya pernah ketika Jogja sering gempa itu pernah mau berdoa. Ya Allah semoga bebas dari gempa, tapi terus saya mikir. Memang kalau nggak ada gempa ya yang sholat aman, tapi yang maksiat juga daripada menggurui Allah sudahlah nggak berani berdoa sudah Gusti ini dunia ini jangan pun terserah jenengan. Tapi saya sebagai orang muslim sing apian kan ya kepengin arham linnas. Boleh dalil lu kangelan, tapi gara-gara baca bareng tadi maksiatuhum la tadurruka. Maksiat mereka itu tidak bahaya begitu. Pun Gusti ra usah kakean pertimbangan pun udan mau. Udan langsung. Lagi-lagi karena baca. Termasuk di Al-Minanul Kubra itu ada cerita tentang Nabi Isa. Cerita itu tidak hoax, ini kata Imam Sa'rom. Ada orang itu perajin sepatu, perajin sandal. Ya Allah, engkau itu bilang butuh sandal ukuran berapa, nanti tak bikinkan. Engkau bilang kendaraan kamu apa, nanti saya fasilitasi ada ini. Pakaiannya kalau damas. Apa, pokoknya saya ingin khidmah sama dia. Nabi Isa yang terkenal baik itu, ya faham mabibat sih, hampir saja dibuat. Kata Allah, jangan Isa. Dia muji saya sesuai yang dia ketahui. Lagi-lagi baca. Jadi tidak bisa kita mengadili orang lain ini kalimat ini tasbih huwa bil khalqi, itu tidak bisa, tidak segampang itu. Kecuali yang ngomong orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang Khawarij mungkin kita lawan karena berdasar ilmu. Kena wong lugu rusak. Karena orang lugu itu gimana? Seperti Ahmad ditanya, kamu mukminah? Terus dites sama Nabi, aina Allah? Fa asyarat ila sama. Allah di langit. Coba kalau kamu tauhidkan, Allah la yakhudhu fi makanin. Berarti kan masalah itu karena Allah laisa kamitslihi. Saya juga pernah diprotes kiai, kenapa ada istilah senyum, istilah susah. Padahal Allah enggak pernah susah. Tak tanya gitu. Saya kan sering bilang Allah susah, wah. Gus, kok gitu? Padahal Allah kan enggak pernah. Tak tanya, kamu hafal Quran? Enggak. Ya sudah, baca aja ayat falamma asafunan taqamna minhu. Itu dhairnya asafa itu kan asifa ya safu asafan. Diikutkan wazan af'ala berarti asafa yusifu. Berarti kayak dengan atal. Ya ata ya'ti ityanan, kalau ingin wazan af'ala kan ata yu'ti ita, sama dengan falamma asafu mongko sumangsani gawe susah sapa Fir'aun wa qaumu nak ingsun. Fir'aun mari ribet, mari aku susah, aku pengiran cilik tandingi. Intaqamna minhum kata. Akhirnya dia itu bilang, jebule ning Quran yo ana istilah Allah susah. Ya sembol aku aku hafal Quran dadi spontan bahasaku mbok salah mbok ora iki ana kembaran Quran. Sampeyan masuk khusyuk ora hafal Quran akhirnya yo ngene iki kata saya. Akhirnya jebule ilmu itu penting, wis suwe nek ilmu itu penting kata saya. Jadi ini lagi-lagi illa aliman au muta. Jadi saya tuh dapat barokahnya ilmu. Saya sebagai manusia ya takut mati, tapi tadi kalau kadang-kadang melihat mati itu rohah mungkul lisarin. Kita ini meskipun nyun sewu sekarang tidak zina, tidak korupsi, potensi itu tetap ada. Dan yang bisa mengakhiri potensi itu apa tuh? Al-maut. Sehingga Nabi mengajarkan kita itu gampang sekali dalam beragama. Ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Lagi-lagi ilmu yang menyelamatkan kita itu ilmu. Sehingga Umar bin Abdul Aziz ketika mau meninggal, semua keluarganya nangis. Dia tanya, kenapa kamu menangis? Karena engkau mau meninggal. Memangnya setelah saya meninggal mau kemana? Ila Rabbin Karim, ila Rabbin Rahim. Jadi segampang itu untuk melihat. Nah, tapi kalau kita tidak baca, seakan-akan wah mati ngeri nak mubun rokok, seakan-akan di alam sana hanya ada neraka. Padahal anak idadoni abdi. Daripada nganggep neraka masalah atau eleng pangeran ini. Lagi-lagi baca. La yamutanna ahadukum illa wa yusinu dzanna
billah. Jangan sampai seseorang mati kecuali dalam keadaan husnudzon sama. Saya tuh masih ingat Gus Yagi pas Bapak gerah itu tak antar ke Karyadi di Semarang. Itu mau kapundhut itu cek guyon. Jong ape mati mbok gawe ning hotel karena di pavilion. Sebelum mau kapundhut cek donga khataman Quran, baca sabbahat khataman. Terus jong tak khataman Quran. Terus wis ora usah nangis aku husnul khotimah. Terus kamu itu. Kok enak maksudnya santai maksudnya enggak ya rileks aja. Seperti Mbah Mun itu dulu saya tuh ya aku bela wafati sering ketemu. Ya ada hanya saya tentu banyak orang sering ketemu beliau. Jawabnya Mbah Mun, "Jom, aku nak mati Selasa berarti aku wong alim. Nak mati Jumat berarti aku wali." Kok penak kabeh. Saya sebenarnya ingin tanya, nak Setu Mbah tak akad. Tapi kok potongannya ora pantes itu. Ketika beliau nyatanya kapundhut Selasa berarti senang status alim. Artinya orang-orang dulu itu Imam Ghazali lebih parah lagi. Ya saya yakin semua orang Islam mati itu baik. Imam Ghazali lebih parah lagi. Itu beliau kapundhut. Itu orang yang perjalanannya 3 hari itu sudah datang semua. Sore beliau beli kafan. Terus beliau bilang ke adiknya, "Saya nanti kalau mati yang imami orang ini. Jangan makamkan saya sebelum diimami orang ini." Dulu udah ada WA-nya, ada grupnya. Itu ketika beliau sudah beli kafan habis sholat subuh, alayya bil kafni, kafan saya bawa sini, dikasihkan sama adiknya. Ya Allah, ar-ridho bil intiqal ilal malakil. Jadi saya sudah ridho kalau ketemu engkau. Terus kapundhut. Adiknya bingung karena orang yang ditunjuk itu harus 3 hari perjalanan. Ternyata datang semua terus. Kok kenapa engkau datang? Ghazali wis kandha aku ini tolong dina yang lalu. Jadi aku langsung perjalanan. Pamit. Lalu kubu sebelah ini cerita Mas Dadi kan tukang tukaran sama kubu sebelah itu Mas Dadi. Kalau saya ini orang baik gak suka tukaran Mas Dadi. Masuk orang baik. Yang aku orang baik itu penting cara kita Al-Minanul Kubro karena kalau ngaku orang elek berarti kenangannya Allah sama kamu itu bikin elek, enggak bikin baik. Itu cara pikiran Imam Sa'roni dalam Al-Minanul Kubro. Kamu kan boleh mengatakan saya habis makan, habis minum. Artinya apa? Kamu habis dapat nikmat. Kamu harusnya juga bilang saya habis ngamalkan ilmu, saya habis dapat hidayah. Wong tadi kamu ya sholat subuh, kamu ya baca Quran. Susah opo sing ngakoni tau apik dari Imam Sa'roni. Senengane kok kalau mau bermaksiat berdelok wong wedok. Memangnya Allah mau amalah mbek kowe mau elek tok atau mau amalah apik? Ini rada provokator, tapi ini cerita ilmu, ini cerita ilmu. Makanya saya kenapa tetap hormat Mas Adib karena provokator meskipun itu asli enggak karena baca. Kalau ini asli memang suka sombong memang asli. Tapi apapun itu kan tahun yang Mesir. Jangan-jangan bacanya itu. Saya baca kitabnya dia ke makomnya Imam Sa'roni kan orang pernah ziarah. Nah, makanya potensinya seperti itu. Jadi saya terus dulu saya itu nih Gus Bapak itu seneng kancanan wong mlete timbang wong sopan. Saya dulu ya SK. Kancanan orang melete. Suatu saat bapak wafat, si pendereknya bapak yang melete ini tak kancan. Melarat orang. Melete. Tangan bener wong melete. Jadi kalau tak tanya, mau sarapan Mbah, wongnya sepuh. Oh wis lho Gus, esuk kudu sarapan wajib. Wis rokok, oh wis. Ternyata dia lebih gampang ngitung nikmat. Kok gak kerja kok? Aku nang masjid di 10.000 kon ngino wong kerja ora usah di 10.000 wis rojo iso mangan iso ngombe. Lha opo ngamulo wong liya? Kan kok bener sesuai. Sementara sing sopan kurang ajar. Mbah mun mangan. Terus ngenteni kerja angel kabeh mboten panen men ngenes koyo Allah ora tau Pak. Aku akhirnya Pak. Oh mungkin karena ini Bapak. Jadi akhirnya sesuai ora pati. Kancanan wong sopan-sopan. Akhirnya kancanan Mas Nadif kan gitu ceritanya. Ternyata orang sopan ya kacau juga mau eling sisi panen akeh tak tahu, Mbah panen kathah. Mboten wis namung niki. Pokoke menuh terus. Jadi makanya ini kan apa-apa kalau berlebihan itu repot. Seperti saya pernah ditanya. Kalau orang Jawa Timur itu hurufnya sama kiai. Kalau sama orang biasa itu kurang lebih. Kalau orang Solo itu sopan-sopan. Tapi ya sama-sama ada masalah. Kalau ada kultur semuanya sopan, nanti ya hum yukrimuna aliman wa fasiqan wa sholihan wa tolihan. Soleh, sopan yang berlebihan akhirnya sampai pernah ada seorang kiai latihan. Ini kisah nyata. Itu teman saya. Ketemu orang Solo dihormati. Sempat GR, barokahnya ilmu saya dihormati orang.
Bareng sama orang fasik, orang macam-macam ya dihormati yang sama. Jebule padha wae gitu. Artinya gini, kalau akhlak itu benar-benar kelebihan, tapi kalau berlebihan la farqa bainal alim wal jahil wal fas was saleh wat thaleh, karena semuanya dihormati. Tapi kalau misalnya ada Jawa Timur yang membeda-bedakan manusia, kadang kita ini juga beratnya semua itu ibadullah, semua iyalullah, semua. Jadi terus kita ini mikir yang benar yang mana? Setelah mengkaji ilmu, lagi-lagi setelah mengkaji. Nah makanya saya ingin sekali ilmu ini harus dikembangkan terus. Karena saya kenalnya Mbah Dola, Mbah Sahal, semua masyayikh ini min haitsul ilm. Karena ilmu ini yang cukup. Islam itu enggak bisa dikawal dengan khusyuk, enggak cukup. Yang bisa mengawal Islam banyak. Sebab itu fa'alam annahu la ilaha. Makanya orang Khawarij itu kata Rasulullah syarrul khaliq. Kenapa orang Khawarij dibenci Nabi? Karena suka khusyuk, suka ibadah tapi tidak suka ilmu. Mereka menyalahkan Ali karena enggak cakap mimpin, menyalahkan Muawiyah karena gulingkan Ali. Semuanya disalahkan. Artinya kharaju min aliin wa kharaju min Muawiyah. Hanya disebut Khawarij. Dia tidak bisa memaklumi kemanusiaannya manusia. Makanya saya suka ada orang jadi wali. Itu karena sholatnya di belakang. Yang jadi soft awal saat jadi wali disaingi sama yang paling soft belakang. Ditanya, kenapa kamu ketemu saya di sini? Bukankah kamu orang yang sholatnya di soft akhir terus? Iya, saya jadi wali karena sholat di soft akhir. Kenapa? Aku itu koyok ngerasa ora pantes, koyok suci-suci yo dhewe sowan pangeran wani kok ngarep. Jadi yang mendorong dia enggak berani soft awal karena tawadhu. Masuk sak saya kok ngadep pangeran kok ngarep koyok wong top. Cara santri kok setor nomor 1 kok wis lanyah kayak gitu. Jadi jangan-jangan yang setor paling gurih itu pinter mergo tawadhu, sampai ngelalar maksudnya. Jadi kok penak jadi wali. Jadi saya kalau baca kitab ya nanti tabarruk dengan Ar-Risalah Al-Qusairiyah karena ini terakhir ya, karena di sini Pondok Thariqah saya menghormati sekali Mbah Dola ya, Mbah Nafi Gus Zaki. Itu ceritanya mbahnya Mbah Mun Kandung, namanya itu Mbah Ahmad bin Su'aib. Itu ngaji sama Sayyid Abi Bakar Satu yang Sohibul Li'ana. Nah Sayyid Abi Bakar Satu itu punya kakak kandung yang sepuh namanya Umar Satu. Karena ada 3 saudara, Umar Satu, Utsman Satu, Abi Bakar Satu. Ketika mau kondur, saya ingin thariqah. Terus kata Sayyid Umar, ya sudah kamu thariqahnya kitab ini, dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Kitab itu sama Mbah Su'aib dibawa di sarang Mbah Ahmad Su'aib. Mbah Ahmad Su'aib masuk kita syukur karena Mbah Nafi itu ngaji di sarang menangi Mbah Ahmad Su'aib. Jadi yang sholawat askat tahiyat itu masih dari Mbah Ahmad, bukan dari Mbah Zubair, dari Mbah Ahmad. Jadi Mbah Nafi di sini pernah ngaji Mbah Ahmad, pernah ngaji Mbah Zubair. Nah, Mbah Su'aib ini pernah ngaji di sini Mbah Murtado. Kaji mana Mbah Murtado? Waduroyo. Jadi di Taraujum mas saya sarang itu Mbah Su'aib dulu itu pernah ngaji di Waduroyo. Makanya saya diceritani Kang Mahmudi, putranya Mbah Zain. Itu ketika Mbah Imam sudah sepuh ngaji, sowan ke Mbah Imam sama abahnya atau sama siapa. Mbah Imam sudah sepuh, sudah sepuh. Wendi le, kula kajen. Apa rene badhe mondok. Gak ikhlas yo, ilmu dhisik dijupuk wong sarang, apa mbok jaluk meneh. Ya ini cerita dunia ya. Jadi kata dulu Mbah Su'aib itu ya babanya Mbah Imam, ya orang tuanya Mbah Imam, ya babanya Mbah Mun. Karena Mbah Mun punya mbah namanya Ahmad itu bin Su'aib. Itu guyonannya Mbah Imam, kowe ora trimo ya. Ilmu itu kayak nong kajen apa mbok jaluk. Karena sebagian mas saya sarang dulu ya istifadah di hajen ya istifadah dari sarang, ya sudah seperti itu. Ya memang siklusnya seperti itu. Jadi ya sudah biasa seperti itu mulai dulu. Saya saja sudah menangi itu. Saya dulu ngaji Mbah Mun, mungkin cucunya Mbah Mun yang ruju ngaji saya, nanti anak saya yang ngaji cucu yang ya sudah gitu siklusnya seperti itu. Sehingga terus tarik kembali ke kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah sama Habib Umar Satu. Dibawa ke Indonesia, barokahnya luar biasa. Dan itu cara ngarang, manhaj taklifnya adalah menyebut wali-wali. Nah
Nah, di antara alasannya adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi berdebat wasilah, mendoakan orang yang sudah menjelaskan kesalehan, menghormati itu orang-orang yang sudah mereka sudah niru orang. Karena kita tidak mungkin niru Allah. Allah la ya'kul wa la yashrab, Allah la yanam wa la kadza wa kadza. Allah tidak nikah. Kalau kamu niru nikah, ya nikahku sholih. Niru ibadah terus sholih. Nah kok terus sithik-sithik Allah langsung terus piye carane? Wong ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina